Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Majlis Obrol yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Salat Tahiyatul Masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714. Masjid adalah tempat yang mulia, tempat sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah disunahkan bagi orang yang memasuki masjid untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaan masjid. Sholat 2 rakaat ini dinamakan dengan sholat tahiyatul masjid. Para ulama juga sepakat tentang disyariatkannya sholat 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk masjid dan mau duduk dalamnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat salatul masjid adalah sunnah dan sebagian berpendapat wajib. Yang jelas tidak sepantasnya adalah seorang muslim tidak melakukan syariat ini. Tahiyatul masjid tergolong sebagai penghormatan terhadap masjid. Hal itu sepadan dengan ungkapan salam ketika masuk ke suatu tempat. Sebagaimana seorang memberi salam kepada sahabatnya ketika bertemu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian yang lain mengilustrasikan dengan memberi salam kepada pemilik masjid. Karena maksud dilakukan tahiyatul masjid adalah pendekatan diri kepada Allah, bukan kepada masjid. Sebab seseorang yang masuk ke rumah orang lain, yang diberi salam adalah pemiliknya, bukan rumahnya. Apabila ada orang yang masuk masjid sedangkan imam saat itu sedang berkhutbah, maka tetap disunahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid dan hendaknya meringankannya atau mempercepatnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas duduk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya kepadanya, "Wahai Sulaik, bangun dan salatlah 2 rakaat. Kerjakanlah dengan ringan." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat, dan hendaknya dia mengerjakan dengan ringan." Hadis riwayat Bukhari nomor 49 dan Muslim nomor 875. Ketika salat berjamaah sudah akan dimulai, maka tidak dianjurkan untuk melakukan salat tahiyatul masjid karena bisa ketinggalan salat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat telah ditegakkan, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Hadis riwayat Muslim. Mengenai salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, sebagian ulama berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid diganti dengan tawaf jika masuk ke Masjidil Haram, baik untuk haji atau umrah, ataupun hanya sekedar salat di sana. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa disunahkan untuk melakukan tawaf bagi orang yang masuk Masjidil Haram sebagai ganti dari 2 rakaat tahiyatul masjid, baik dalam keadaan ihram atau tidak. Jika khawatir tertinggal salat fardu, maka diganti dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat sunnah qabliyah dapat menggantikan tahiyatul masjid, karena maksud dari salat tahiyatul masjid adalah agar orang yang masuk masjid memulai dengan salat. Sedangkan ia telah melaksanakan salat sunnah rawatib, jika ia berniat salat sunnah rawatib sekaligus salat tahiyatul masjid, maka ia telah mendapat pahala secara bersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita agar kita senantiasa dimudahkan dalam memahami agama Islam yang benar dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Sekian dari saya. Sebelum penutupan pembacaan hadis kali ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah
untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pantai, bapak, ibu salat subuh yang berserta dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja. Diberi daya agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.